Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan kepada hari ini untuk melaksanakan perkuliahan. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yeni Erita MPD dan Miss Maisri Lena SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran tematik terpadu, serta kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Baiklah, topik kita pada hari ini yaitu mendiagramkan model PTT Connected Webbing Integrate dengan menekankan konsep-konsep yang berhubungan dengan inter dan antar bidang studi di SD serta menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari model PTT yang dikembangkan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu pertama Aisyah Herianto sebagai penyaji ketiga, kedua Nurul Fadilah sebagai penyaji kedua, yang ketiga itu saya sendiri, Winda Oktenia sebagai moderator dan penyaji pertama. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan. Satu yaitu model connected. Model connected atau keterhubungan menekankan perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Selain itu, model terhubung juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. Dapat teman-teman lihat model pembelajaran tematik terpadu tipe connected seperti ini. Selanjutnya itu contoh aplikasi model keterhubungan dalam pembelajaran di SD. Implementasi pembelajaran terpadu model connected dikembangkan di dalam bahasa Indonesia dan sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar. Di dalam mata pelajaran bahasa dan sastra secara terpadu, yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, yaitu mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang didengarnya. Aspek berbicara, yaitu memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 3. Aspek menulis dialog sederhana 2 atau 3 tokoh dengan memperhatikan isi perannya. Aspek membaca, yaitu menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat. Kelebihan dan kekurangan model connected. 1. Kelebihan, siswa mempunyai gambaran yang luas bagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus. Ketiga, siswa dapat mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah. Adapun kelemahannya yaitu masih terpisahnya inter bidang studi. Kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim. Ketiga, usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Jadi kesimpulannya, pembelajaran terpadu model connected perlu diterapkan pada pembelajaran SD karena dengan model connected, dimungkinkan siswa akan mampu menuangkan ide-ide, gagasan, dan keterampilannya sehingga sangat dimungkinkan antar tema, materi, bab, maupun keterampilan dapat saling terpadu menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Fadilah. Kepada Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi kedua, yaitu tentang model Webbing. Yang pertama yaitu dapat sama-sama kita lihat tentang diagram model Webbing intra bidang studi. Selanjutnya, sebagai contoh pengembangan bahan ajar IPA dengan model Webbing sebagai berikut. A. Kompetensi dasar mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui percobaan gaya gravitasi, gaya gerak, dan gaya magnet. B. Materi ajar hubungan antara gaya,
gerak, dan energi. Yang C, materi standar menurut kurikulum dan buku sumber. Contoh, gaya gravitasi ialah gaya tarikan bumi. Ketika kita melempar sesuatu ke atas, maka jatuhnya ke bawah juga. Buah yang ada di pohon jatuhnya pun ke bawah karena daya tarik bumi. Menurut Wuryastuti tahun 2008. Model pada gambar 1 menggambarkan bahwa materi gaya gravitasi dapat membentuk seperti jaring laba-laba. Tentu saja dalam proses pengembangan bahan ajar tersebut diperlukan kemampuan berpikir dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menentukan dan memperluas bahan ajar. Dengan demikian, model ini sangat efektif diterapkan pada murid sekolah dasar. Selanjutnya, dapat kita lihat tentang diagram model Webbit antar bidang studi. Sebagai contoh, tema yang sudah ditentukan bersama adalah lingkungan. Dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran. Misalnya, yang pertama yaitu IPA. Subtemanya mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, matematika, subtemanya yaitu mengenal bangun datar. Selanjutnya, PKN, subtemanya yaitu tenggang rasa dan kedisiplinan. Yang D, bahasa Indonesia, subtemanya yaitu membuat ringkasan. Selanjutnya, kelebihan model Webbit menurut Trianto tahun 2012 halaman 42 sampai dengan halaman 45, yaitu dapat memotivasi murid-murid, membantu murid-murid untuk melihat keterhubungan antar gagasan. Yang kedua, kekurangan model Webbit menurut Trianto, yaitu tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pembelajaran terpadu model Webbit perlu diterapkan pada pembelajaran di sekolah dasar, karena dengan model Webbit dapat memotivasi murid-murid untuk melihat keterhubungan antar gagasan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul Fadilah. Selanjutnya pemaparan materi ketiga yang akan dipaparkan oleh Aisyah Herianto. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baiklah, saya Aisyah Herianto akan memaparkan materi ketiga yaitu tentang model integrated, yaitu pembelajaran terpadu yang memadukan sejumlah topik mata pelajaran yang berbeda tetapi esensi sama. Contoh pembelajaran terpadu model integrated antar bidang studi yang diterapkan di kelas 4 dengan tema teknologi yang memadukan mata pelajaran sains, matematika, ilmu sosial, dan bahasa Indonesia. Next. Langkahnya yaitu guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan sikap, kemudian konsep-konsep tersebut dipilih yang memiliki hubungan yang erat. Next. Ini adalah contoh tabel materi pokok di kelas 4 yang akan dipadukan. Selanjutnya, ini adalah diagram irisan yang yaitu mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa, dan MTK. Selanjutnya, ini adalah diagram mengenai indikator dari materi-materi pokok yang tadi. Selanjutnya, next. Penerapan model pembelajaran integrated memadukan SK atau KD masing-masing mata pelajaran yang saling terhubung yang membangun suatu topik utama. Gabungan dari masing-masing KD menjadi dasar dalam menentukan indikator. Kita ambil contoh kelas 4 untuk mata pelajaran bahasa, IPA, dan IPS, dan matematika. KD bahasa melakukan sesuatu penjelasan tentang cara membuat sesuatu. KD IPA mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia. KD IPS membaca peta lingkungan setempat. KD MTK melakukan operasi perkalian. Jadi KD gabungannya yaitu menulis petunjuk penggunaan alat peraga struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya, dan menemukan skala antara alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa. Next. Kelebihan dari model ini menurut Fogarty itu memotivasi siswa karena adanya pemilihan tema. Penulisannya juga sangat dikenal oleh guru. Model ini model to the point sehingga mudah ditangkap oleh guru. Model ini juga mendorong perencanaan bersama. Next.
Next. Kelemahan dari model ini itu modelnya sangat sulit diterapkan secara penuh dan menghendaki guru yang terampil, percaya diri, dan menguasai konsep. Dan itu model ini juga menghendaki tim antar pelajaran yang sangat sulit dilakukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Next. Kesimpulan dari pembelajaran terpadu model integratif ini yaitu pembelajaran yang memadukan sejumlah topik mata pelajaran berbeda tetapi esensi sama. Dengan model ini, siswa bisa melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dapat saling berhubungan. Pembelajaran terpadu ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Penerapan pembelajaran terpadu ini lebih memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skemata pengetahuan yang telah dimiliki siswa sesuai dengan potensi yang ada pada diri siswa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Aisyah. Selanjutnya yaitu sesi penambahan materi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Baiklah, jika tidak ada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Ike. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Julia dengan NIM 2012-9037 dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dari ketiga model pembelajaran yang diterapkan di SD, model manakah yang paling mudah dilakukan atau diterapkan di sekolah dasar? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ike. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silakan Carmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carmila Sari dengan NIM 2012-9298 dari kelompok 7. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa saja kendala yang ditemukan dalam merancang model pembelajaran tematik terpadu dan bagaimana cara mengatasinya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Carmila. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Carmila Sari, yaitu apa saja kendala yang ditemukan dalam merancang model pembelajaran tematik terpadu dan bagaimana cara mengatasinya. Saya ambil dari sekolahdasar.net. Menurut Carly Hilda 2012 mengatakan bahwa kendala pembelajaran tematik yaitu satu, perencanaan pembelajaran tematik yang memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak mulai dari penyusunan matrik, tematik, jaring laba-laba, program semester, silabus, dan RPP sekaligus dibuat dalam satu semester. Yang kedua itu tidak berurutan materi yang diajarkan kecuali matematika dalam satu semester. Yang ketiga itu menyiapkan media perlu disesuaikan dengan pemilihan tema. Adapun cara mengatasi dari kendala tersebut yaitu satu, kerja teamwork dari para guru SD tiap jenjang untuk membuat perencanaan hingga pelaksanaan. Yang kedua itu para siswa diajak terlibat untuk menyiapkan media sesuai dengan tema paling tidak 3 hari sebelumnya. Yang ketiga itu menggunakan bahan ajar tematik untuk membantu guru baik dari persiapan, pelaksanaan, bahkan evaluasi. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada, pertanyaan dari Ike akan dijawab oleh Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Model yang belum berpengalaman karena model yang digunakan ini alamiah.
Kemudian dikutip dari buku Pembelajaran Kurikulum Terpadu yang ditulis oleh Dr. Haji Anda Juanda MPD halaman 84-85. Model jaring laba-laba ini dianggap sebagai kurikulum tematik yang dibicarakan dalam kurikulum 2013. Sehingga karena menekankan keaktifan siswa. Model ini juga bersifat demokratis dan juga siswa dihadapkan pada suatu kenyataan sebagai dasar pemahaman dalam belajar. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, jika tidak ada, sampai di sinilah presentasi diskusi kami dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.